Halo Oto Lovers. Nama Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Edi Prabowo baru-baru ini terseret dalam kasus suap terkait perizinan tambak, usaha dan pengelolaan perikanan atau komunitas perairan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus berjuang keras mengusut tindakan yang dilakukan pria kelahiran 24 Desember 1972 ini yang telah melakukan suap dan korupsi terkait benur, yakni benih udang atau benih lobster. Pundi-pundi rupiah pun masuk membanjiri rekening sang istri Iis Rosyati Dewi. Tak hanya itu, uang haram tersebut diperuntukkan untuk keperluan foya-foya Iis, yakni untuk keperluan shopping barang berbranded di Honolulu, Amerika Serikat, 21-23 November 2020 lalu. Di saat banyak nelayan sedang banting tulang untuk menghidupi keluarganya di tengah pandemi, istri Edi malah berbelanja jam tangan mewah seperti Rolex, tas Tumi, Louis Vuitton, dan pakaian lain. Dengan tertangkapnya Edi, banyak masyarakat yang kemudian mengeluhkan dan merindukan kembali sosok Susi Pujiastuti yang saat itu bisa mengemban amanah dengan sangat baik. Untuk kasus benur lobster ini pun Susi sebelumnya telah berdebat dengan Edi, namun Edi dan timnya tetap kekeh dan bebal menjalankan misi ini. Bagaimana sebenarnya perbedaan kebijakan yang selama ini dilakukan oleh Menteri Susi Pujiastuti di zamannya dengan Menteri Edi yang baru setahun menjabat? Bagaimana pula perbandingan kekayaan yang telah mereka peroleh selama ini? Tapi tunggu dulu Oto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Mobil mewah. Meski jarang disorot, namun siapa sangka politisi Gerindra Edi Prabowo juga ternyata memiliki kehidupan yang mewah dan fasilitas mobil yang lengkap. Menurut laporan LHKPN, Edi memiliki beberapa unit mobil, yakni Mitsubishi Pajero Sport Jeep keluaran 2011 dan keluaran 2017. Selain itu, ia juga tercatat memiliki beberapa motor dan koleksi genset Yamaha yang jika diakumulasikan akan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, Susi Pujiastuti memiliki kehidupan yang lebih low profile. Untuk urusan otomotif, Menteri Kelautan dan Perikanan ke-7 ini memilih untuk tampil nyentrik dengan mengoleksi mobil pick-up yakni Mitsubishi Lancer. Terakhir, ia akhirnya membeli sebuah mobil unit mewah Mercedes-Benz E keluaran 2005. Number 9. Rumah dan properti. Edi Prabowo sepertinya sangat memberikan kepercayaan penuh kepada sang istri untuk urusan keuangan. Terbukti, harta kekayaan yang dilaporkan Iis sama dengan jumlah milik Edi Prabowo. Mereka tercatat memiliki banyak aset properti yang berlokasi di Muara Enim dan Bandung. Edi pun juga memiliki rumah mewah dengan kolam ikan di sampingnya yang berlokasi di Jalan Raya Purwakarta, Padalarang. Sementara itu, Susi Pujiastuti juga memiliki sebuah rumah yang dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 5 hektar. Number 8. Bisnis. Nama Susi Pujiastuti telah mendapat banyak perhatian jauh sebelum dirinya dilantik menjadi Menteri Kelautan oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, ia memang sangat sibuk di dunia bisnis yang ia dirikan. Ada banyak gurita bisnis milik wanita kelahiran Pangandaran ini. Salah satunya adalah Susi Air yang telah sangat membantu korban tsunami di Aceh. Bisnis ini diawali dengan pinjaman bank pada tahun 2014 silam. Sementara itu, Edi Prabowo juga dikabarkan mendirikan restoran dan pemancingan, serta villa yang berlokasi di lokasi peristirahatan Togogapu, Bandung Barat. Number 7. Melarang dan melegalkan cantrang. Terkait kebijakan yang pernah Edi Prabowo lakukan, pelegalan cantrang adalah salah satu yang sempat menimbulkan perdebatan dengan Susi Pujiastuti. Saat melakukan kegiatan FGD Forum Group Discussion di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Edi terang-terangan ingin melegalkan penggunaan alat tangkap ikan cantrang ini. Padahal menteri sebelumnya menolak karena alat ini dianggap bisa merusak lingkungan. Namun masih menjadi teka-teki bersama apakah penggunaan ini masih dilanjutkan atau hanya menjadi sekedar wacana belaka. Number 6. Melarang dan membiarkan ekspor benur.
Kebijakan Edi Prabowo di KKP memang dinilai telah membuat kontroversi pada Mei 2020 lalu. Regulasi ini dianggap tidak cocok dan akan sangat merugikan nelayan kecil karena benihnya nantinya akan sangat berkurang dan hanya diperdagangkan di luar negeri, utamanya Vietnam. Karena pertimbangan tersebut, Susi Pujiastuti sangat menentang keputusan ini. Namun Edi dan pihaknya tetap melanjutkan proses ini hingga akhirnya terbukti bahwa ia memang telah menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Number 5. Menenggelamkan dan tidak menenggelamkan kapal pencuri ikan. Tenggelamkan. Begitulah Susi Pujiastuti tegas dalam menghadapi kapal-kapal pencuri ikan yang berlayar di Laut Indonesia. Bahkan kata ini sempat menjadi trending karena dijadikan bahan candaan oleh warganet Indonesia yang memang terkenal kreatif. Sikap tegas Susi ternyata tak diwarisi oleh Edi. Pria yang berasal dari Sumatera ini justru masih ragu dan bimbang dan tidak menunjukkan sikap tegas ketika membahas mengenai kapal pencuri ikan. Number 4. Memberdayakan dan tidak memberdayakan nelayan perempuan. Di bawah kepemimpinan Edi di Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka sepakat untuk memberdayakan perempuan dengan memberikan fasilitas bantuan kapal dan peralatan pelayaran untuk kaum ini. Menurutnya, ketahanan perempuan di laut akan lebih kuat dibanding laki-laki. Inovasi ini memang tidak dilakukan oleh Susi Pujiastuti di zamannya, tapi ada banyak langkah-langkah visioner yang juga ia lakukan. Number 3. Kader partai dan non-kader partai. Karir Susi Pujiastuti setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo beberapa tahun silam memang menjadi sorotan. Pasalnya, banyak yang syok dan kaget dengan background pendidikan Susi yang hanya menamatkan SMP. Jauh berbeda dengan menteri-menteri lainnya di Kabinet Jokowi JK. Namun, Susi tak menunjukkan rasa insecure-nya. Perlahan tapi pasti, masyarakat diyakinkan dengan prestasi dan kontribusinya selama ini. Susi pun tidak diusung oleh partai politik saat itu. Berbeda dengan Edi, pria ini memulai karir politiknya sejak 2007 lalu. Number 2. Memiliki track record dan tanpa track record dunia kelautan. Melihat track record di dunia kelautan, meski Edi memiliki bisnis restoran dan kolam ikan, namun ia ternyata tak pernah bergelut di dunia perikanan dan kelautan sebelumnya. Tak ada riwayat yang menunjukkan keaktifannya di bidang kelautan. Berbeda dengan Susi Pujiastuti, istri dari Christian von Strambeck ini telah memiliki track record yang kuat di dunia kemaritiman. Tahun 1983, ia telah menjual perhiasannya dan menjadi pengepul ikan di Pangandaran. Number 1. Orientasi harta dan orientasi pengabdian. Melihat kesuksesan Susi Pujiastuti menjadi menteri tentu bukanlah sebuah jalan baginya untuk meraup banyak keuntungan. Dalam beberapa pemberitaan, gaji Susi sebagai menteri memang lebih sedikit dibanding statusnya sebagai pemilik Susi Air dan PT ASI Pujiastuti Aviation, serta bisnis lobsternya di Pujiastuti Marine Product yang telah menyentuh pasar Asia dan Amerika. Sangat disesalkan bahwa ia justru menyalahgunakan kepercayaan nelayan dan masyarakat terhadapnya dan malah memelanjakan hasil korupsi tersebut untuk membahagiakan sang istri. Jadi jelas terlihat perbedaan motif dari dua menteri ini, mana yang berorientasi harta dan mana yang memiliki orientasi pengabdian semata. Itulah 10 fakta kekayaan dan kebijakan yang telah dijalankan oleh Edi Prabowo dan Susi Pujiastuti. Semoga KPK terus semangat memberantas kasus korupsi di negeri ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.